Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimutkan lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jawab. Berulang-ulang. Tidak usah dijawab. Ketua APSI Provinsi, yang saya hormati Ketua APSI Kabupaten Kota, dan jajaran pengurus lainnya. Yang saya hormati panitia kegiatan peningkatan kompetensi pengawas yang diselenggarakan oleh APSI Provinsi melalui webinar. Selanjutnya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, rekan-rekan pengawas yang sangat saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang seperti ini. Yang utama adalah bagaimana kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam lindungannya, dalam berkah perlindungan kesehatan. Saya kalau di kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu pandemi sangat khawatir, terutama ya memikirkan diri sendiri dan memikirkan kawan-kawan pengawas. Karena kita kan termasuk kategori klaster umur-umur rentan gitu. Yang banyak mati karena tua. Baik Bapak Ibu, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini sharing Bapak Ibu, tidak pada posisi format pemateri dan partisipan webinar. Tetapi ini kita sama kedudukannya. Dan intinya kita ini kan bukan istilah rangkaian ada pemateri dan ada yang menjadi responden pemateri. Tetapi kita ada pada tataran yang sama untuk menyamakan persepsi. Intinya adalah untuk menyamakan persepsi. Karena tidak ada satu hal sedikit pun, serambut pun Bapak Ibu yang bisa menghalangi semua kita selama rangkaian pandemi ini untuk mendapatkan informasi. Jangan-jangan di antara kita semua ini yang paling banyak mendapatkan informasi adalah Bapak Ibu. Sehingga saya menghantarkan Bapak Ibu, kemudian nanti kita diskusikan. Sehingga nanti kita mendapatkan suatu kesimpulan untuk dijadikan sebagai bahan, kemudian langkah tindak lanjut ketika kita akan melaksanakan fungsi kita sebagai pengawas. Baik Bapak Ibu, saya akan share PPT dulu. Oh, bentar Pak Rifai. Sudah Pak? Ya. Bisa ya? Bisa. Baik Bapak Ibu, jadi begini, sama halnya apa yang saya terpikir di sini dengan apa yang terpikir oleh APSI. Kenapa harus kita membuat sebuah pemahaman dalam rangkaian diskusi untuk menyamakan persepsi ini. Jadi mari kita lihat slide ini dulu Bapak Ibu. Tugas kita pengawas memang tidak Nggak ada suara Pak Rifai. Delay. Pak Rifai-nya delay. yang kedua adalah kita harus membimbing guru bagaimana melaksanakan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian dalam menyikapi masa pandemi ini. Nah, kemudian setelah kita membimbing kita kan akan melaksanakan pemantauan. Dari hasil pemantauan itulah maka kita melaksanakan supervisi. Di aspek-aspek apa saja yang harus kita supervisi spesifiknya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil supervisi itu harus kita analisis untuk kita tindak lanjuti. Dan ini, nah untuk melaksanakan ini tentu kita harus memahami dulu bagaimana kondisi kebijakan, kondisi pandemi, kondisi kebijakan, kemudian bagaimana sistem
keterlaksanaan persekolahan dalam kondisi ini, kemudian baru kita menindaklanjuti untuk membimbing sekolah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jadi kita dalam posisi ini Bapak Ibu sekali lagi untuk menyamakan persepsi sebagai bahan. Saya mengantarkan dulu, kemudian nanti kita ambil kesimpulan sehingga tersimpullah bahan untuk kita membimbing sekolah, membimbing guru, dan melakukan tindak lanjut dari hasil bimbingan tersebut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah, yang pertama adalah kita melihat kondisi pandemi, dasar kondisi pandemi sehingga ada kebijakan. Kalau dua pemateri tadi, itu dasar sajian mereka itu adalah Kota Bengkulu, Bapak Ibu. Sementara kita berpikir untuk kesepakatan pemahaman ini ada pada lingkup provinsi. Tadi mereka kan judul dari kata mereka menyampaikan adalah pembelajaran daring, gitu loh. Termasuk yang Bu Astuti juga pembelajaran daring. Jadi kalau mereka itu menyampaikan pembelajaran daring, maka pemahaman kita Bapak Ibu adalah supaya belajar di rumah itu terlaksana, maka kita menyikapi bagaimana cara itu dapat dilaksanakan dengan strategi apa sehingga pembelajaran jarak jauh itu berjalan. Ada 3, luring, daring, dan kombinasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk melihat bagaimana arah kita membina, arah kita bagaimana mengarahkan sekolah, mengarahkan guru, maka kita lihat kondisi pelaksanaan BDR yang sudah berjalan. Saya yakin Bapak Ibu untuk tingkat nasional, nanti kita sedikit melihat sekilas, yang pasti untuk tindak lanjut ini, untuk melaksanakan pembinaan ke mereka, tentu ya hasil pemantauan kita selama ini terhadap wilayah, terhadap personel guru, sekolah binaan, kita sendiri gitu, biar konkret, tapi kita memulai juga melihat kondisi secara nasional. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga sama-sama ingin melihat nanti pemahaman bersama bagaimana bentuk dan media pembelajaran jarak jauh, sehingga dengan menggunakan strategi pembelajaran jarak jauh itu, maka hak anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan terjadi di rumah. Jadi belajar dari rumah itu berjalan dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, kemudian kita nanti bagaimana lingkup-lingkup yang harus kita latihkan kepada guru. Mulai dari analisis kurikulum, membuat RPP, rangkaian RPP, penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya baru kita tindak lanjut dari kegiatan itu. Tugas pengawas. Baik Bapak Ibu, saya mungkin agak lebih cepat Bapak Ibu karena dari sajian 2 tadi waktunya banyak terpakai tadi. Karena awal ketika rancangan kan 8.30 untuk memfasilitasi guru model. Tadi kan sudah lewat jam 9 untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lihat ini dulu Bapak Ibu. Kondisi pandemi, kondisi Indonesia, dan ini kita bawa ke kondisi Provinsi Bengkulu. Berdasarkan keputusan bersama kementerian, ada 4 kementerian yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, sudah di klaster ada 4 wilayah zona bahaya pandemi. Yang pertama zona merah, yang buaya, kemudian coklat yang bahaya, kemudian yang kuning, bahaya, kemudian yang hijau itu sudah perkembangannya sudah terhenti, tetapi potensinya masih tetap ada. Nah, kondisi ini ada semuanya di Bengkulu, Bapak Ibu. Zona merah ada, seperti Kota Bengkulu, mungkin coklat, kuning, dan bahkan zona hijau pun sudah ada. Saya melihat di berita nasional, zona hijau yang ada di Provinsi Bengkulu, yang saya lihat itu hanya Rejang Lebong. Kemudian ketika diskusi dengan guru-guru kemarin, ternyata ada 3 kabupaten kota, Rejang Lebong, Muko-Muko, dan Seluma. Nanti kita lihat apa benar informasi itu apa tidak. Yang jelas Bapak Ibu, jadi pemikiran kita bagaimana membina sekolah adalah kondisi ini.
Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat filosofinya dulu. Yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu sehingga memberi pengertian kepada pihak sekolah dan guru bahwa kebijakan pendidikan di masa pandemi ini itu adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Itulah prioritas utama yang menjadi apapun bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan, maka payung untuk bagaimana keputusan itu diambil adalah keselamatan. Tetapi Bapak Ibu, walaupun itu payung keselamatan, tetapi keputusan dia diambil tidak satu pun yang harus diambil guru untuk tidak melaksanakan pembelajaran. Oh bahaya, berarti tidak melaksanakan pembelajaran. Tidak. Dalam kondisi bahaya itu, siswa, peserta didik wajib mendapatkan pelayanan. Nah, kiat strategi itulah yang kita diskusikan nanti. Sehingga ketika mereka harus dan memang wajib untuk melaksanakan pembelajaran itu, maka mereka harus mempertimbangkan atas protokoler kesehatan itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya. Kemudian ini Bapak Ibu, kategori yang kuning, merah, oranye, itu kan dilarang untuk tatap muka. Sementara untuk yang hijau, itu kata awal yang mau kita sampaikan adalah memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan ketentuan. Yang pertama, yang memungkinkan untuk daerah hijau bisa dilaksanakan tatap muka itu baru hanya SMA atau SLTA saja. Walaupun daerah Rejang Lebong itu sudah zona hijau dan kategori umumnya boleh melakukan tatap muka, maka SMP, SD, dan TK belum boleh. SMA bisa mulai, SMA dan SMA mulai tahap awal di awal tahun pelajaran, kemudian 2 bulan setelah itu baru bisa memijaki untuk melaksanakan di tingkat SD, dan 6 bulan berikutnya. 6 bulan berikutnya berarti Januari baru bisa TK dan PAUD bisa melaksanakan itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa berdasarkan kategori hijau saja untuk sekolah mengambil keputusan bahwa kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena daerah kita hijau, tidak bisa. Karena ketentuannya ada sebagai berikut. Jadi kata kunci sekolah itu bisa melaksanakan tatap muka atau tidak, itu ada pada orang tua Bapak Ibu. Daerah hijau, kemudian provinsi bagi SLTA, kemudian kabupaten kota bagi pendidikan dasar SMP, SD, TK, kabupaten kota, pemerintah ini menyatakan bahwa kita zona hijau sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena kebijakan pemerintah daerah yang secara nomenklatur mengelola sekolah tersebut sudah menyatakan zona hijau bisa melaksanakan, maka sekolah membuat keputusan akan melaksanakan, tetapi belum bisa, harus persetujuan orang tua dulu. Ketika orang tua mengatakan iya, maka itu baru bisa dilaksanakan. Dan itu pun harus mengikuti prosedural, protokoler kesehatan. Terutama jarak. Jadi tidak mungkin kelas yang 40 dengan ukuran 8x9 itu diisi semua 36, 32, 28 itu. Kalau itu semuanya masuk, berarti protokoler jarak distancing antara satu dengan yang lain itu melanggar protokoler. Sehingga ada kemungkinan itu akan dibagi 2, sehingga ada pergantian masuk. Separuh dan separuhnya tidak masuk, kemudian bergantian. Sekali lagi Bapak Ibu, ini yang kita beri pemahaman kepada sekolah bahwa yang menentukan walaupun zona hijau masuk dan tidak itu adalah persetujuan orang tua. Baik Bapak Ibu, karena kita ada yang zona hijau juga, maka mari kita lihat apa yang harus dilakukan. Misalnya Rejang Lebong ketika keputusan sampai ke orang tua itu bisa melaksanakan Lebong, Pak, bukan Rejang Lebong, Pak. Hah? Rejang Lebong iya, Pak. Yang zona hijau cuma Lebong, Pak. Memberi pemahaman kepada
memberi pengertian bagaimana protokol kesehatannya. Ini mari kita lihat Bapak Ibu. Kalaulah itu zona hijau dan bisa melaksanakan, maka protokol kesehatan yang harus diikuti adalah protokol secara umum. Antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Semua hal yang berhubungan dengan untuk bagaimana bahasa sederhananya sekolah itu bersih dari COVID itu harus dilaksanakan. Itu secara umum. Saya tidak akan lebih panjang Bapak Ibu. Nah sekarang prosedur protokoler mulai anak dari rumah, kemudian berada di sekolah, aktivitas di sekolah, aktivitas guru, aktivitas siswa, aktivitas di sarana-sarana yang ada di sekolah, mau di kelas, di labor, di musala, di masjid, dan lain sebagainya. Kemudian protokoler ketika mereka pulang ke sekolah, itu diberi pemahaman bersama di sekolah. Dan jangan lupa bahwa yang paling utama adalah ketentuan regulasi yang harus dibuat oleh sekolah, yaitu POS, prosedural, operasional, standar. Kegiatan sekolah, kalau dalam ini adalah pembelajaran tatap muka, itu harus ada dan harus disosialisasikan. Dan ini harus diinikan ke sekolah Bapak Ibu, sehingga ketika sekolah memang benar-benar melaksanakannya, maka seluruh kriteria dan syarat sudah terpenuhi. Dan ini Bapak Ibu, ini biasa hal-hal yang harus dilakukan dalam protokoler kesehatan, tidak akan ini. Kemudian selanjutnya, nah sekarang Bapak Ibu, kita sudah 3 bulan berjalan pembelajaran dari rumah yang dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Nah dari pengalaman 3 bulan ini, kita bisa mempertanyakan, mulai dari tingkat dinas, sudah siapkah dinas dalam mengelola kegiatan ini? Apa yang sudah dilaksanakan dinas, baik provinsi, kabupaten, kota, dan segala macam. Dan apa saja yang harus dilaksanakan, mari kita lihat nanti. Kemudian berikutnya adalah kita sendiri sebagai pengawas. Sudah siapkah kita bahan untuk membimbing? Bagaimana link untuk ke manajemen sekolah dan bagaimana link untuk ke guru? Baik teknologinya, kemudian kurikulumnya. Kurikulumnya mulai dari analisis kurikulum, perencanaan, pelaksanaan itu sendiri, penilaian, dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita paham ya itu teknologinya, bentuk kegiatan menggunakan teknologi itu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kesiapan sekolah sebagai lembaga yang menaungi kegiatan pembelajaran itu yang dilakukan oleh guru. Fasilitas, dan segala hal yang tersedia dilakukan oleh sekolah sehingga BDR melalui PJJ itu bisa dilaksanakan. Kemudian guru, sudah siapkah guru? Nah pengalaman selama ini, tentu Bapak Ibu sudah melakukan pemantauan. Saya akan memberikan contoh apa yang sudah saya lakukan secara konkret Bapak Ibu, baik di guru mata pelajaran maupun di manajemen sekolah. Nanti di bagian akhir akan saya sampaikan. Sampai sekolah itu membuat e-learning sekolahnya di sekolah binaan saya dan membina guru untuk melaksanakan kesiapan, melaksanakan berdasarkan apa yang memang pengalaman yang sudah ada berjalan selama ini. Kemudian walaupun guru sekolah sudah siap, apakah siswa itu siap? Siap dari segala macam, baik fasilitasnya, fasilitas kalaulah daring, hal yang jadi masalah ini kan ketika daring. Ketika luring itu kan tidak begitu banyak fasilitas yang harus memberatkan. Kemudian sudah siapkah orang tua? Karena ternyata selama ini Bapak Ibu belum ada dari hasil pemantauan saya, bukan supervisi Bapak Ibu, tapi pemantauan yang saya lakukan, itu belum ada guru yang langsung dan manajemen sekolah yang langsung link dengan orang tua. Bagaimana sebuah pembelajaran BDR di rumah dipantau menggunakan bantuan orang tua untuk dipantau. Nanti akan kita lihat satu persatu untuk dibahas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya. Ini kondisi Bapak Ibu. Secara nasional saja Bapak Ibu, itu belum maksimal keterlaksanaannya. Terutama yang bermasalah adalah ada pada kemampuan guru dalam menguasai teknologi
pembelajaran jarak jauh. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bentuk atau cara guru melaksanakannya. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari secara nasional, ternyata guru tidak merancang dan tidak melakukan proses pembelajaran BDR dari rumah. Kenapa? Karena bahan yang diberikan itu tidak menunjang terjadinya pembelajaran di rumah. Tetapi mereka hanya memberikan tugas, resume buku, isilah LKS. Kalau itu tidak dalam filosofi pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kemudian adalah ya sumber belajar elektronik dan segala macam. Nanti akan saya tampilkan semua untuk Bapak Ibu teruskan kepada guru sumber-sumber belajar yang ada dan tersedia, sehingga ada pengurangan beban guru untuk menyiapkan bahan ajarnya. Baik Bapak Ibu, ini saya teruskan, saya lanjutkan. Nah, ini juga kondisi bahwa kondisi orang tua itu ternyata belum siap untuk mendukung keterlaksanaan BDR di rumah. Kenapa? Karena mereka memang, saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin pemantauan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, binaan Bapak Ibu, itu memang sudah ada proses komunikasi antara orang tua dengan siswa. Tetapi yang selama ini termasuk monitoring yang kami lakukan secara nasional di Direktorat Pembinaan SMA, saya ikut di dalamnya, ternyata belum ada Bapak Ibu kerjasama antara pihak sekolah, guru dengan orang tua. Sehingga orang tua itu tuh bukan tidak mau melaksanakan, tapi tidak tahu apa yang harus dilaksanakan. Juknis kerjanya tidak pernah tahu, sosialisasi juga tidak. Padahal kita sangat butuh itu. Kenapa? Ketika di tatap muka, pembelajaran itu kan dikontrol, diawasi, dan dilihat. Apapun yang kita kehendaki untuk memantau siswa kan dapat langsung dilakukan. Nah, sementara kalau di rumah, kita kan terlepas. Kecuali kalau kita virtual. Kalau virtual kan bisa dikontrol. Nah, tapi kalau tidak virtual, tapi dia tetap daring atau di luring, maka kita kan tidak bisa memantau. Maka nanti guru perlu membuat instrumen yang digunakan oleh orang tua untuk memantau terjaminnya keterlaksanaan pembelajaran itu. Baik Bapak Ibu, ini survei guru, survei PGRI juga menyatakan ketidaksiapan orang tua. Ya, termasuk guru. Oke Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Selama ini mari kita lihat Bapak Ibu, sehingga kita bijaki ini. Apa yang sudah dilakukan? Karena jangan ketika nyebut dinas pendidikan, oh dinas, tidak kita. Ya kita di sini Bapak Ibu. Dinas mana, kabupaten mana yang sudah membentuk pos pendidikan hal yang berhubungan dengan menyikapi pandemi ini? Pemantauan dari seluruh aspek Bapak Ibu, memfasilitasi bagaimana guru dapat melaksanakan daring, luring, dan segala macam sehingga pelaksanaannya bisa lebih bagus. Nah, kalaulah memang secara lembaga dinas belum juga melaksanakan, maka ini tugas kita Bapak Ibu. Kita melaksanakan tugas dinas dalam bentuk pembinaan sebagaimana tugas fungsional kita. Begitu juga dengan satuan pendidikan. Dari pengalaman yang selama ini, mungkin guru-guru banyak hambatan dalam BDR ini, PJJ. Tapi apa yang dilakukan oleh sekolah untuk memfasilitasi supaya di tahun pelajaran besok ini bisa terlaksana dan lebih baik dari yang sebelumnya. Baik dari perencanaan, memilih fasilitas, menganalisis fasilitas ini atas keterlaksanaan penggunaan fasilitas itu, baik dari komoditas guru, fasilitas yang tersedia di sekolah, fasilitas yang tersedia di siswa, kemudian daya dukung dari orang tua. Nah, selama ini kan itu kan terlepas begitu saja gitu. Ke depan kan tidak harus terjadi seperti itu, sehingga memang hak anak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal itu kan bisa berjalan. Baik Bapak Ibu. Begitu juga dengan pendidik. Pendidik nanti akan lebih kita inikan, Bapak Ibu, lebih kita diskusikan nanti untuk bahan kita membina. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan termasuk orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang tertulis di sini ini semuanya dari regulasi. Jadi pemerintah pusat itu sudah lengkap regulasinya, sudah lengkap petunjuknya, sudah lengkap judisnya. Tinggal lagi kita melaksanakannya. Nah, sekarang coba tanya sekolah, tanya guru. Juknis itu sudah mereka akses apa tidak?
Nah, untuk memastikan memang benar-benar sampai ke sekolah, sampai ke guru, sampai ke siswa, sampai ke peserta, ke orang tua, tentu adalah tugas kita sebagai pengawas nantinya untuk melaksanakan itu sehingga kepastian untuk prosedural ini tersampaikan di semua pihak yang saya sebutkan tadi. Baik Bapak Ibu, ini juga. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Kebijakan yang harus diikuti. Kebijakan belajar di rumah, surat edaran nomor 4 tahun 2020. Bapak Ibu, mari kita lihat yang warna merah. Mudah-mudahan di layar Bapak Ibu juga nampak warnanya. Yang pertama, pembelajaran daring, jarak jauh, mau luring dan segala macam, wajib dilaksanakan untuk menunaikan hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran. Tetapi dengan pertimbangan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu tidak membebani, baik tidak membebani guru, siswa, orang tua. Sehingga nanti atas analisis itu Bapak Ibu, regulasi baku menyatakan bahwa tidak wajib konten kurikulum itu tercapai sepenuhnya. Dan kenyataannya begini loh Bapak Ibu. Ketika tatap muka normal, ada di antara guru, kalau dalam satu semester itu ada 5 KD, dalam kondisi normal saja KD itu tidak tercapai. Apakah lagi dalam kondisi pandemi ini? Nah, yang jadi masalah sekarang dari 5 itu misalnya memungkinkan dapat dilaksanakan misalnya 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah KD manakah yang harus diprioritaskan? Nah, itu harus dilatih kepada siswa, kepada guru untuk bisa menganalisis. Nanti akan kita diskusikan bagaimana menganalisis itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, dalam proses perencanaan itu dari konten kurikulum, kemudian nanti diimplementasi BDR-nya harus mengintegrasikan pendidikan kecakapan hidup. Nanti akan kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Ada rangkaiannya, integrasi dari basis aktivitas pembelajaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran itu tersedia tidak fasilitas sehingga itu terlaksana dengan baik. Jadi Bapak Ibu, jangan kita pas membuat pelatihan kepada guru nanti, judulnya adalah pelatihan merancang pembelajaran daring. Jangan. Karena bagaimanapun bentuk, di luar daring kan bisa. Tidak pakai teknologi IT kan bisa. Nanti akan kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Baik. Kemudian berikutnya adalah penilaian Bapak Ibu, karena ini kondisinya, maka penilaian lebih ke kualitatif. Jadi, makanya tadi Bu Wisma tadi menyebutkan setiap kegiatan itu ada feedback dari guru. Nah, proses feedback itulah Bapak Ibu menyampaikan tanggapan kita terhadap hasil pembelajaran, proses pembelajaran itu dengan feedback kualitatif. Yang jadi masalah sekarang Bapak Ibu jangan mengatakan tidak perlu nilai kuantitatif. Nilai kuantitatif pun perlu Bapak Ibu karena kebijakan regulasi ini menyatakan nilainya utamanya kualitatif, tapi tidak dibijaki dengan perubahan rapor. Perubahan laporan hasil penilaian siswa kan tetap juga kuantitatif. Maka itu harus dipertimbangkan. Baik, Bapak Ibu nanti diskusinya ini nanti. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa itu PJJ dan segala macam itu kan sudah disampaikan tadi baik oleh Bu Isma maupun oleh Ibu Astuti sama. PJJ pembelajaran jarak jauh sehingga belajar siswa dapat terlaksana. Jarak jauhnya apa? Yaitu terpisah antara guru dan siswa, sementara siswa belajarnya di rumah. Sementara kontrol, manajemen, dan segala macam dilakukan oleh guru dari jarak jauh. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat, Bapak Ibu. Kita pertanyakan dulu kepada guru, atau kepada apa yang memang sudah kita lakukan selama ini. Sejauh mana guru itu mengetahui dan bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu
Apakah fasilitas-fasilitas dan modelnya itu mereka ketahui? Gitu. Nah, mari kita runut satu persatu Bapak Ibu, sehingga ini nanti akan kita jadikan bahan juga untuk sosialisasi, sehingga inilah yang menjadi pertimbangan mereka ketika merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Fasilitas apa secara teknologi maupun tidak teknologi daring, saya ulangi Bapak Ibu, fasilitas apa yang memungkinkan bisa dilaksanakan dan digunakan oleh guru, baik yang daring maupun luring. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Paling sederhana Bapak Ibu, secara korespondensi. Kalaupun tidak melalui perantara, bahan pembelajaran, materi, petunjuk kerja pembelajaran, dan segala macam, itu disampaikan kepada siswa. Disampaikan kepada siswa itu dengan cara, bisa dengan perantara. Lewat pos mungkin. Atau sebagaimana yang dilakukan oleh guru-guru yang viral. Seperti di Sulawesi Utara, dia yang mengantarkan ke rumah-rumah. Atau siswa yang ke sekolah, atau orang tua yang ke sekolah. Yang berikutnya Bapak Ibu, SMS. Melalui SMS kan bisa. Jangan berbicara dengan learning management system Bapak Ibu. Jangan berbicara tentang Google Classroom. Jangan langsung berbicara tentang Microsoft Teams dengan guru-guru yang merupakan kategori dari kegiatan manajemen pembelajaran yang teknologinya begitu tinggi. Kalau kita berbicara dan memaksakan mereka seperti itu, sementara mereka tidak punya kompetensi. Dan pelatihannya pun tidak mungkin dalam 1 dan 2 hari ini untuk menyiapkan mereka ke depan. Kemudian panggilan telepon Bapak Ibu. Selanjutnya tidak kalah pentingnya kan Bapak Ibu bahwa di Dinas Kota itu sudah melaksanakan, yaitu memfasilitasi pembelajaran siswa melalui siaran radio. Nah, sekarang yang kita pertanyakan Bapak Ibu, fasilitas pembelajaran melalui siaran radio, Bu Astuti juga sudah menyebutkan tadi, baik televisi, tapi yang jadi masalah sekarang, adakah guru memproyeksikan, mengarahkan anak dalam pembelajaran itu bahan dan sumber belajarnya dari apa yang dilakukan ini? Jangan-jangan mereka nggak tahu ada siaran, atau nggak tahu bahwa pembelajaran jarak jauh itu bisa digunakan dengan cara seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Melalui TVRI Bapak Ibu, melalui televisi maksud saya. Secara nasional Bapak Ibu, sudah ada terjadwal. Kemudian fasilitas berikutnya adalah fasilitas surat elektronik, email, Yahoo. Dan ini fasilitas ini untuk bisa kita pakai mengantarkan materi kepada siswa sebagai bahan untuk belajar. Nah, mulai dari Yahoo ini, dari surat elektronik ini Bapak Ibu, ini mulai daring. TVRI atau melalui TVRI, siaran radio, itu bukan daring. Itu di luar daring. Nanti akan kita lihat mana yang daring, mana yang e-learning, mana yang non e-learning. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya, media sosial. Nah, ini yang paling banyak. Kalau hasil pemantauan saya Bapak Ibu, yang paling banyak digunakan guru adalah WA. Nah, media sosial ini kan juga bisa mereka dapat lakukan. Kemudian untuk virtual, bisa video call, bisa streaming, seperti lewat YouTube, Instagram juga bisa streaming. Kalau WA terbatas, kalau video call untuk banyak orang kan terbatas, hanya maksimal 4 gitu. Termasuk duo. Kalau yang duo ini juga terbatas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya. Teknologi semakin meningkat Bapak Ibu. Video conference. Bisa menggunakan Zoom, Google Meet, Webex, dan bisa kita gunakan yang seperti yang sudah kita lakukan penggunaannya pada 2 pertemuan sebelumnya, yaitu Microsoft Teams. Begitu juga dengan Skype. Nah,
ini dapat kita lakukan dan sangat efektif ketika kita akan melakukan tatap muka. Dan dari materi kita yang pertama, Bapak Ibu, kita kan ditugaskan untuk membuat akun, dan ketika akan melakukan pembinaan kepada guru nanti atau sekolah, kita harus menggunakan Zoom tersebut. Nah, untuk mendapatkan pemenuhan jam untuk ditetapkan, diterapkan di sertifikat itu kan itu yang harus dilakukan. Nanti akan kita lihat penugasan itu nanti. Ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah satuan wadah penyimpanan bahan ajar dalam bentuk blok. Jadi semua bahan ajar dimasukkan ke situ. Bahan ajar bisa berbentuk video, modul. Nah, nanti pas proses pembelajaran, anak diberikan bahan ajar dan mereka mengakses ini. Semua baik WordPress, Google Suite, apalagi Blogger, itu semuanya adalah berbasis blog. Dan bagaimana blog, bagaimana fasilitas penyimpanan data, pembinaan modul, video, dan segala macam, Bapak Ibu sudah mengetahui semua. Termasuk Google Drive. Google Drive juga masuk di bagian ini. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah Learning Management System. Ini yang paling tinggi teknologinya Bapak Ibu. Apa beda dengan yang tadi? Kalau ini Learning Management System, aplikasinya misalnya Moodle, kemudian Microsoft Teams, kemudian Google Classroom, dan lain sebagainya. Fasilitas ini Bapak Ibu ada pada satuan rumah belajar. Jadi kita anggap saja, bukan rumah belajar, kelas belajar. Kalau tadi misalnya di Zoom, pakai Zoom, maka kegiatan aplikasi itu hanya bisa kita gunakan dan memfasilitasi pertemuan virtual tatap muka. Tetapi kalau Microsoft Teams misalnya, bahan itu sudah tersatuan dalam satu aplikasi ini saja. Materinya ada di dalam aplikasi ini, kemudian mau video, segala macam. Kemarin Bu Novri ini kan sudah menjelaskan. Kalau misalnya proses akan menilai, maka bahan penilaian, aplikasi penilaiannya pun ada di sini. Jadi ada terkumpul dalam satu satuan aplikasi. Tapi kalau tadi itu terpisah-pisah. Kalau Zoom hanya bisa digunakan dalam pembelajaran tatap muka. Di dalam Zoom tidak. Kalau anak akan membutuhkan materi, itu tidak bisa mengakses karena tidak ada di Zoom. Tetapi di Teams itu ada semua. Gitu. Mau tatap muka, aplikasi Zoom, Teams ada. Anak mau belajar, butuh materi, di Zoom sudah ada. Ada kamar-kamar untuk itu, data-data. Fitur-fitur kamar untuk menyiapkan itu. Jadi lebih lengkap ini. Baik Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu. Kemungkinan alternatif pilihan yang bisa digunakan oleh guru. Jadi, mari kita gambarkan kepada guru bahwa yang penting adalah pembelajaran jarak jauh itu berlangsung. Jangan disebutkan, Bapak Ibu harus melaksanakan pembelajaran daring. Jangan Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu, seperti Bu Wisma tadi, itu sebenarnya pembelajaran tidak daring Bapak Ibu. Pembelajaran itu adalah pembelajaran luring. Karena dilakukan di rumah berdasarkan video, gambar yang diberikan oleh Ibu Wisma. Tapi proses pembelajarannya itu tidak dalam jaringan atau tidak dalam daring. Tapi di luar daring. Tapi menyampaikan kepada orang tua bahan itu ada kemungkinan lewat daring. Tetapi Bu Wisma tadi juga menyebutkan tidak juga lewat daring, tapi dijemput oleh guru ke rumah. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Mari kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang banyak persoalan sekarang adalah, pertama adalah teknologi yang dipakai apa? Atau model yang harus dilakukan sehingga BDR itu terlaksana itu apa? Kalau model dan bentuk serta fasilitas sudah kita bahas tadi. Nah sekarang
yang banyak permasalahan sekarang ini adalah bagaimana fasilitas bahan dan materi belajar ajar itu. Kalau guru tidak, kalau posisi normal, kalau posisi di luar pihak ketiga yang memungkinkan fasilitas-fasilitas yang tersedia tidak diketahui guru, maka guru kan harus membuat. Nah, tetapi Bapak Ibu, begitu banyak guru tidak harus membuat, begitu banyak fasilitas yang bisa diakses guru untuk mendapatkan itu. Baik dalam bentuk bahan ajar, buku, teks, kemudian video, materi pembelajaran. Saya sedikit juga meluruskan kata Bu Wisma tadi, yang diserahkan ke guru itu bukan video pembelajaran, tetapi video materi pembelajaran. Beda itu. Contoh Bapak Ibu, yang dalam SE itu sudah disediakan Bapak Ibu. Guru bisa mengakses materi, segala macam bentuk kebutuhan pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung, baik melalui rumah belajar, Google Suite, kelas pintar, Microsoft Office 365, Kuiper School, sekolah online, sekolahmu, dan Zenius, dan semua ini semuanya ada Bapak Ibu. Ketika guru akan melaksanakan pembelajaran, materi tidak harus dikirim kepada guru, kepada siswa, tetapi suruh siswa mengakses ke sini. Dan guru pun tidak membuat materi, asal apa yang tersedia di sini pas sesuai kebutuhan di pembelajaran itu. Ini satu Bapak Ibu. Berikutnya, ini Bapak Ibu. Ruang guru Bapak Ibu dalam masa pandemi ini kan gratis. Kalau sebelum ini ya bayar gitu. Yang punya pemerintah kan rumah belajar ya. Kemudian untuk SMA, ini yang sudah kami lakukan di tingkat nasional Bapak Ibu, melatih guru, terutama di sekolah zonasi atau sekolah model, itu membuat modul. Modul itu pun bukan modul konvensional, tetapi modul elektronik. Dan itu ribuan Bapak Ibu tersedia di situs ini. Dan semua KD itu ada di sini Bapak Ibu. Misalnya mengajarkan KDA, guru tidak harus lagi menyiapkan materi dan segala macam, karena tidak bisa mengantarkan ke siswa. Nah, bisa kan melalui ini bisa. Begitu juga dengan yang video materi pembelajaran Bapak Ibu. Semua mata pelajaran semua ada tersedia di sini. Mohon maaf untuk SMP, SD, dan TK saya tidak punya akses. Saya menampilkan apa yang memang saya ikut dalam sebagai narasumber untuk kegiatan ini. Ketika kegiatan saya membimbing siswa guru di SMA 8 beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada guru yang nyeletuk, Pak, materi yang lain tidak ada segala macam, yang ada di sekolah hanya buku paket, buku babon itu. Ngantarkan ke siswa kan sulit Pak, tidak mungkin, sulit sekali sampai ke siswa. Nyuruh siswa ke sekolah juga Bapak Ibu, karena memang kita tidak buka sekolah. Ya tidak harus itu, karena situs e-book kan ada. Suruh mereka mengakses e-book. Semua fasilitas sebenarnya sudah tersedia semua Bapak Ibu. Dan semua KD itu terfasilitasi. Tapi mohon maaf untuk SMP dan SD saya tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada akses yang lain untuk materi-materi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk seluruh dari tingkat TK sampai SLTA, pemerintah juga sudah membuka web situs bersama hadapi corona. Dan ini lengkap dari TK, dari PAUD, dari SD, SMP, SMA. Silakan Bapak Ibu rujuk, guru-guru mengakses ini. RPP, kemudian materi pembelajaran, best practice, praktik-praktik yang baik yang sudah mereka lakukan bisa dipelajari di sini. Ada 6 fitur Bapak Ibu. Semuanya ada di sini. Cuman saya ingatkan Bapak Ibu, jangan sampai tradisi yang selama ini berjalan. Karena di guru berbagi itu ada RPP. Jangan lagi sampai RPP sudah sederhana Bapak Ibu. RPP sudah sederhana, bisa dibuat tampilan yang dihasilkan guru sudah sederhana, masih juga menggunakan RPP orang lain. Mari Bapak Ibu kita beri pengertian kepada guru. Apalagi ada kita yang merujuk. Gimana RPP penyederhanaan sesuai dengan permen yang surat edaran yang terbaru, Pak Abu nanya ke kita. Oh banyak di guru berbagi itu banyak. Ada situs guru berbagi, di dalamnya ada
RPP, ada materi segala macam. Nah, ingat, lanjutkan pernyataannya Bapak Ibu. Jadikan itu contoh. Bukan jadikan itu dokumen untuk jadi perencanaan dia sendiri. Sehingga berlangsung ketidakberterimaan kita, apa yang terjadi selama ini guru, tidak hanya memiliki RPP, tapi tidak pernah membuat RPP. Oh iya Bapak Ibu, tadi juga ada pernyataan keluar, kemudian ada pertanyaan juga, sekaligus ini karena sudah menyebutkan RPP. Tidak ada kebijakan RPP 1 lembar Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan tadi, karena ada yang menyeletuk menyatakan 1 lembar, apa benar RPP sekarang namanya itu adalah RPP dalam 1 lembar? Tidak ada 1 titik atau 1 huruf pun dalam kebijakan bahwa RPP itu 1 lembar, tidak ada. Yang ada adalah kebijakan penyederhanaan RPP. Apabila apa yang dibuat oleh guru yang sederhana itu menjadi 1 lembar, tidak ada masalah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi fasilitas yang dapat digunakan, luring boleh, ngantar langsung boleh, lewat perantara boleh, dengan cara daring mengantarkan bahan bisa, tapi pembelajarannya tetap luring. Kemudian penilaian daring bisa juga luring. Dari diskusi kita tadi, dari fasilitas yang ada, bisa dilaksanakan secara daring secara keseluruhan. Mulai dari penyediaan bahan, pelaksanaan, penilaian. Itulah yang disebut dengan learning management system tadi. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah paham itu, kemudian ketika butuh bahan, tadi situs-situsnya sudah ada, selain itu memang harus juga dibuat oleh guru. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita lihat persiapannya. Apa yang harus dilakukan guru dalam proses pelaksanaan ini? Bapak Ibu, mari kita lihat dulu apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah sebagai manajemen lembaga. Karena ini Bapak Ibu, dan ini sebenarnya normal Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu surat tugas, kemudian membuat pos pembelajaran BDR, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan rencana memfasilitasi keterlaksanaan BDR dan PJJ itu sendiri. Tentu ada pada penyempurnaan atau penyesuaian program sekolah. Ketika penyempurnaan program sekolah itu dilaksanakan, maka tentu terintegrasi di dalam RKAS dan segala macam. Sehingga Bapak Ibu, sekolah wajib melaksanakan pemantauan sejauh mana kompetensi guru dalam melaksanakan PJJ itu. Apa-apa yang sudah dikuasai, apa-apa yang belum. Sehingga itu yang menjadi kebijakan untuk tindak lanjut melatih guru dalam persiapan untuk melakukan PJJ tersebut atau BDR. Tindak lanjut seperti itu. Termasuk Bapak Ibu melihat bagaimana kesiapan siswa dan bagaimana menjalin kerjasama dengan orang tua. Baik Bapak Ibu, itu dari tingkat manajemen sekolah. Sekarang mari kita lihat di tingkat guru. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tingkat guru, apa yang harus mereka lakukan untuk melaksanakan BDR tersebut? Pertama Bapak Ibu, yang harus mereka lakukan adalah menganalisis kurikulum. Kenapa kurikulum dianalisis? Kurikulum bisa tidak dianalisis apabila konten kurikulum ketika disajikan, seluruh konten itu tidak ada masalah penyampaiannya kepada siswa, pembelajaran pada siswa. Bisa seperti normal, berarti kan tidak ada masalah. Yang perlu dilaksanakan analisis kurikulum ini Bapak Ibu, terutama di tingkat KD dan materi, itu ada pada apabila akan dilaksanakan dari sejumlah KD pada semester ini, dengan kondisi membijaki pandemi BDR dan PJJ ini, maka tidak mungkin seluruh KD itu bisa disajikan atau bisa dibelajarkan kepada siswa. Berarti kan ada yang dibelajarkan atau ada yang diajarkan, ada yang tidak. Nah, untuk menentukan mana yang KD yang diajarkan, mana yang tidak, itu dah perlu dilakukan analisis. Itu Bapak Ibu, nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, setelah tahu Bapak Ibu, setelah tahu, oh ini materinya,
maka tindak selanjutnya seperti biasa. Materi ini karakteristiknya seperti ini, maka pendekatan yang tepat digunakan, model pembelajaran yang tepat dilakukan, metode yang tepat dilakukan melalui PJJ, BDR itu bagaimana. Setelah itu keputusan itu berikutnya baru, oh kalau seperti ini maka fasilitas pelaksanaannya tepatnya menggunakan ini. Tepatnya dan kompetensi yang saya miliki, misalnya, oh saya hanya bisa WA, dengan karakteristik materi bisa dilaksanakan melalui WA. Nah itu yang dilakukan. Atau guru, sekolah, kompetensi guru hanya sebatas ini. Sekolah akan meningkatkan kompetensi guru dalam menguasai fasilitas pembelajaran PJJ. Maka latihlah guru. Sehingga dari penambahan kompetensi itu maka dia bisa melakukannya. Baik Bapak Ibu. Kemudian berikutnya baru mereka merancang aktivitas pembelajaran. Nah, ketika merancang proses aktivitas pembelajaran inilah kemudian tertuang dalam bentuk RPP. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk analisis kurikulum, analisis kita langsung ke tingkat KD. Analisis yang dimaksud ini adalah, saya ulangi, ketika semua KD itu tidak bisa disajikan secara keseluruhan, tentu ada yang tidak, ada yang disajikan. Maka untuk mendapatkan mana yang harus disajikan itu harus dilakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum itu Bapak Ibu yang perlu dipertimbangkan itu yang paling utama adalah urgensi, penting dan tidaknya materi tersebut. Kemudian kontinuitasnya. Kemudian link pembelajarannya Bapak Ibu. Link pembelajaran ini, proses ini bisa kita lihat materinya sudah disajikan pada tingkat sebelumnya atau tidak. Dan lain sebagainya. Nanti akan saya contohkan untuk analisisnya Bapak Ibu. Nah, mari kita langsung melihat analisisnya Bapak Ibu, contoh analisisnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf saya hanya mencontohkan untuk bidang yang saya geluti. Saya tidak berani untuk mencontohkan yang lain. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Bapak Ibu kelas 10 itu satu tahun ada 18 KD. Berarti semester 1 kita anggap saja 8 Bapak Ibu. 8 KD itu di normal saja tidak tuntas apalagi di pandemi. Nah, tetapi dengan analisis ini Bapak Ibu dan tidak menyalahi aturan konten kurikulum, maka untuk bahasa Indonesia bisa 8 itu bisa dijadikan 4 satuan KD untuk diajarkan. Tetapi semuanya bisa tersajikan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini misalnya KD 1 Bapak Ibu, KD pengetahuannya adalah mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedural. Kemudian KD pengetahuan kedua adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedural. Kemudian Bapak Ibu, mulai kita menganalisis. Di antara materi 31 dengan 32 ini, mari kita lihat urgensinya Bapak Ibu, yang pentingnya. Dan kita kaitkan dengan proses. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah tujuan akhirnya siswa dapat menganalisis struktur teks prosedural. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mengikapi materi untuk 31, maka kita bisa melihat apakah materi 31 ini dilepaskan begitu saja? Tidak. Itu harus juga. Tetapi Pak Pai, tidak, ada ya. screen-nya Pak Pai? Ada tayangannya nggak? Ini sudah saya tayangkan, Pak. Oh, nggak, belum tampil. Oh, belum tampil ya? Belum tampil. Belum tampil, Pak. Belum tampil. Ya, oke, saya ulangi. Saya lah yakin Nian tampil tadi. Payunnya nggak tampil, Pak. Ripai. Baru yang terakhir nih, Pak. Baru yang terakhir tadi tampil. Ya, sebentar. Sekitar 2 menit ini tampil. Sebentar. Tampil Bapak Ibu? Tampil. Tampil Ya, udah. oke. Baik, saya sedikit persingkat Bapak Ibu. Ini ada 4 KD Bapak Ibu. Ada 4 KD menjadi 4 KD, 2 pengetahuan, 2 keterampilan. 2 pengetahuan ini menjadi 1 satuan materi pembelajaran. Jangan
bahasanya kepada guru jangan gini Bapak Ibu. 2 KD pengetahuan ini menjadi 1 KD, jangan Bapak Ibu. KD 2 ini tidak bisa diubah menjadi 1 KD. Tetapi ruang lingkup mengajarnya dari 2 materi KD ini bisa menjadi 1 satuan materi kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Kenapa ini bisa disatukan? Baik, kita lihat Bapak Ibu, ruang lingkup materinya sama. Baik, KD 1 dengan KD 2 materinya sama, yaitu teks prosedural dan kontennya isinya adalah konten materinya adalah isi teks, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Kompetensi yang paling tinggi Bapak itu yaitu menganalisis. Nah, Bapak Ibu, ketika proses, kita perhatikan proses tadi kan urgensi yang kita lihat. Ketika proses Bapak Ibu, ketika seseorang, anak itu melakukan proses mengajarkan anak proses menganalisis, maka pengetahuan tentang konstruksi, pernyataan, langkah-langkah, tahap-tahap itu sudah langsung terintegrasi pembelajarannya. Begitu juga dengan keterampilan. Keterampilan Bapak Ibu, kontennya sama, yaitu membuat teks prosedural. Membuat teks prosedural tentu dibutuhkan, yang pertama, yang 41 adalah kerangka teks. Dari kerangka itu maka dikembangkanlah menjadi teks prosedural. Maka kita tidak menggunakan kegiatan pembelajaran 2 Bapak Ibu, tetap 1, yaitu kegiatan pembelajaran mengembangkan teks prosedural. Dan pas pelaksanaan itu kan langsung kerangka itu langsung terintegrasi kegiatan pembelajarannya. Nah, seharusnya Bapak Ibu akan 2 satuan yang harus ini, di 4 Bapak Ibu, sehingga menjadi 2, sehingga terintegrasi dalam kerangka pembelajarannya seperti ini. Ini kerangka umumnya. Ketika di kerangka umum Bapak Ibu menganalisis struktur teks prosedur bagian tujuan, maka 31 dapat Bapak Ibu. Ada, di 31 ada. 32 juga dapat. Dia tertampung seluruhnya, termasuk di menyusun kerangka. Menyusun kerangka di nomor 5 Bapak Ibu, itu terwadahi yang nomor 2. KD keterampilan 41. Menyusun itu terwadahi KD 42 yang nomor 4. Sehingga Bapak Ibu, dari 4 konten materi menjadi satuan pembelajarannya hanya lingkup 2. Oke Bapak Ibu? Nanti akan kita kembangkan di diskusi. Nah, setelah ini Bapak Ibu, baru guru menganalisis. Model apa dari kegiatan pembelajaran ini, model apa yang bisa dilakukan? Pendekatan model pembelajaran yang bisa dilakukan. Itu masih normal Bapak Ibu. Analisis itu masih normal. Nah, model pembelajaran itu bisa tidak dilakukan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kalau memungkinkan dengan karakteristik materi ini, maka pertanyaan berikutnya adalah, fasilitas, kalau dia daring, fasilitas teknologi daring apa yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran itu. Nah, kalau itu sudah klop, maka dibuatlah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajarannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Saya akan meng-share contohnya. Mana barangnya ini? Nah, ini nih. Bapak Ibu yang saya hormati, contoh yang saya tampilkan ini Bapak Ibu adalah contoh berdasarkan, nampak Bapak Ibu? Nampak. Ya, contoh yang saya berikan ini adalah contoh berdasarkan SN nomor 4 Bapak Ibu tentang penyempurnaan, 14 tentang penyempurnaan. Saya ulangi Bapak Ibu, kita pahami sama-sama Bapak Ibu ya. Tidak ada judul RPP 1 lembar. Keluar contohnya. Sebentar, nanti akan saya urut. Yang kedua, Bapak Ibu, Permen 22 tentang standar proses yang di dalamnya salah satunya adalah hal yang berhubungan dengan RPP itu tidak dicabut. Sehingga ketika guru masih menggunakan RPP yang lama, tapi RPP yang dibuatnya betul, maka itu tidak salah Bapak Ibu. Ingat itu. Jadi RPP dia punya RPP yang lama, dan dia buat, masih update.
Jangan dipaksakan dia membuat RPP berdasarkan regulasi terbaru menjadi penyederhanaan itu. Boleh. Tapi ketika dia membuat penyederhanaan, silakan. Jadi dua-duanya bisa berlaku, Bapak Ibu. Tetapi dalam bentuk daring ini kan wajib dibuat. Karena yang dimiliki kan adalah RPP perencanaan normal. Gitu. Baik, Bapak Ibu. Dari perencanaan tadi, Bapak Ibu, dari analisis tadi, maka ingat Bapak Ibu, di RPP tadi kan satu ini menjadi dua tadi kan menjadi satu. Jangan dijadikan KD baru Bapak Ibu. KD tetap itu yang ditulis, tapi rangkaian pembelajarannya yang berdasarkan apa yang sudah dianalisis tadi Bapak. Baik Bapak Ibu, ini komponen di RPP tidak bedanya dengan yang normal. Bedanya itu adalah ada pada konten skenario pembelajaran. Tujuan, Bapak Ibu, tidak akan kita bahas, Bapak Ibu. Tujuan, kalau di sini misalnya yang utama kan 3 itu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen penilaian. Sementara komponen berdasar Permen 22 kan ada 13 komponen. 3 ini yang utama, maka yang lainnya adalah pendukung. Ketika guru itu hanya membuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen saja, boleh. Tapi ketika guru membutuhkan berdasar kepentingan dirinya untuk menambah dengan komponen yang lain, silakan. Yang hasilnya menjadi 1 lembar, silakan. Hasilnya tetap menjadi 30 lembar, nggak masalah Bapak Ibu. Tidak ada masalah itu. Itu kan tergantung pada perencanaan guru dan kebutuhan guru. Baik, Bapak Ibu, tujuan nggak masalah. Kemudian, nah disinilah Bapak Ibu, dari hasil tadi, oh kegiatan pembelajaran ini untuk memberitahu kepada siswa, bisa saya lakukan itu menggunakan WA Group. Maka tulislah kegiatan nampak di sini. Guru berkomunikasi dengan peserta didik melalui WA Group. Untuk menyampaikan informasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah memberitahu ini untuk apa? Untuk memberitahu bahwa kegiatan pembelajaran ini saya lakukan bisa saya lakukan dan memungkinkan siswa bisa dapat mengikuti dengan tatap muka virtual. Nah, Bapak Ibu, tatap muka virtual menggunakan apa? Saya bisa menggunakan, kata guru, menggunakan Zoom, maka gunakan Zoom. Ketika sudah dalam virtual, maka ini yang dilakukan. Guru melaksanakan pendahuluan pembelajaran pada kondisi tatap muka virtual dengan menggunakan Zoom. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran problem-based learning, berbasis masalah. Yang pertama, siswa diorientasikan masalah dengan menyajikan video pembelajaran. Video yang berhubungan dengan teks. Nah, video ini apa? Apakah kita tampilkan melalui kegiatan Zoom tadi, atau mereka diminta untuk mengaksesnya Bapak Ibu. Mengaksesnya dari apa? Dari ini. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam ini jelas gitu loh. Jelas kegiatannya. Video diambil dari sini, kemudian tag, modul dan segala macam diambil dari sini dan diambil dari sini. Berdasarkan itu ada petunjuk kegiatan berikutnya. Sehingga di sini nampak Bapak Ibu, pembelajaran jauhnya nampak. Sampai penutup dan segala macam Bapak Ibu sampai di sini. Menjadi 2 lembar, 3 lembar, terserah Bapak Ibu. Menjadi setengah lembar, karena memang bisa disajikan silakan. Jadi jangan disebutkan RPP sekarang harus 1 lembar, jangan. Tidak ada judul itu. Baik Bapak Ibu. Berbasis aktivitas, karena harus berkecakapan hidup, bisa dalam bentuk berbasis proyek, berbasis produk, berbasis masalah. Karena kalau tidak membuat basis-basis seperti ini Bapak Ibu, maka guru kembali lagi nanti akan membuat resume buku paket, isi LKS. Nah, pahamkan mereka apa itu berbasis aktivitas, apa itu berbasis proyek, dan segala macam. Tapi kalau tidak ini kita pahamkan Bapak Ibu, guru tidak akan berpikir tentang bagaimana mengintegrasikan literasi dan numerasi, pendidikan kecakapan hidup, penanganan COVID, pola hidup bersih, dan segala macam yang sesuai dengan permen yang sudah
atau regulasi yang memang sudah ditetapkan. Dan ini nanti akan dibuat instrumennya oleh Pak Pur dalam instrumen supervisi. Ruang lingkupnya seperti ini. Kegiatan inilah Bapak Ibu di pembelajaran yang harus dirancang guru. Dengan proses pembelajaran materi tapi terintegrasi. Hal-hal yang berhubungan dengan integrasi ini. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini langkah-langkahnya tadi. Aktivitas. Kemudian Bapak Ibu minta kepada guru, diskusikan kepada guru bagaimana melibatkan orang tua. Ketika melibatkan orang tua, tentu kalau TK tadi memang benar-benar karena proses pembelajaran memang dilaksanakan oleh orang tua. SD tingkat rendah mungkin juga, kelas rendah juga begitu. Nah, SMA juga begitu. Ketika di SMA juga harus melibatkan orang tua untuk memantau keterlaksanaan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah supaya orang tua bisa terlibat, maka diperlukan instrumen yang bisa digunakan baik petunjuk bagi orang tua maupun instrumen yang bisa digunakan dalam kegiatan keterlibatannya dalam memantau keterlaksanaan pembelajaran itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi Bapak Ibu dari kesepakatan pemahaman kita hasil diskusi dari nanti, maka kita melakukan ini. Sehingga Bapak Ibu tindak lanjut dari ini, saya sampaikan Pak Bambang ya. Kegiatan ini Bapak Ibu, kita bahan sudah akan kita sepakati nanti. Dalam rangka ini. Maka kita harus sebagai tindak lanjut dari kegiatan materi untuk sesi 3 ini, maka pengawas harus melaksanakan pembimbingan kepada sekolah. Nanti dibuat bukti. Nah, untuk melaksanakan pembimbingan baik kepada sekolah, pembimbingan kepada guru, membimbing bagaimana melaksanakan yang 2 melaksanakan pembimbingan pada sekolah, melaksanakan pembimbingan pada guru. Kalau bisa tatap muka biasa silakan dilaksanakan, yang jelas pelaksanaan itu harus dilakukan. Tapi kalau tidak bisa dilaksanakan tatap muka biasa, maka kita melaksanakan tatap muka virtual. Nah, virtual fasilitasnya sudah kita diskusikan di materi Pak Bambang sebelumnya. Sekaligus ini adalah tindak lanjut dari tugas materi Pak Bambang. Bukti melaksanakan pembimbingan untuk bukti di materi ini, bukti tindak lanjut melaksanakan membuat akun Zoom, menggunakan akun Zoom, itu adalah untuk tindak lanjut dari apa yang disajikan oleh Pak Bambang dan fasilitas Microsoft Teams yang disajikan oleh Bu Novrini. Kalau kita menggunakan Teams, Bapak Ibu, ketika ada tugas membuat RPP guru untuk memeriksa itu, dia kan bisa mengirim melalui fitur yang ada di Teams. Tapi kalau kita menggunakan Zoom, maka untuk mengirim hasil dari pelatihan itu, pembimbingan kita, maka dia harus ada dalam bentuk aplikasi yang lain. Baik Bapak Ibu, kemudian tentu setelah melaksanakan ini, kita melaksanakan pemantauan. Pemantauan apakah itu terlaksana atau tidak. Kemudian melaksanakan supervisi dari hasil pemantauan itu apa yang harus dilakukan proses perbaikan. Dari proses perbaikan itulah, dari hasil pemantauan itulah kita melaksanakan supervisinya. Kemudian melaksanakan tindak lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saya lakukan di SMA 8 Bapak Ibu. Saya membina di SMA 8. SMA 8 Bapak Ibu, itu manajemen pembelajaran learning management system yang sekelas dengan Google Classroom, Moodle, dan ini, mereka menggunakan Kuiper, dan mereka membuat web tersendiri. Nah, ketika mereka menggunakan web ini, menggunakan Kuiper, Bapak Ibu, mereka menjalankan ini tidak harus guru bisa. Karena menjalankan ini adalah operator sekolah. Nah, tugas guru yang pertama adalah mengisi materi-materi yang ada di sini. Mau materi berbentuk teks, materi video, dan segala macam, disimpan di sini, nanti baru proses pembelajaran dipandu oleh operator, dan guru, kemudian anak mengakses. Bisa melalui HP. Di SMP IT oleh Bu Astuti tadi juga melaksanakan di Kuiper ini. Di SMA 8 juga menghadirkan tenaga ini. Sehingga Bapak Ibu jelas kegiatan BDR itu jelas jadwalnya. Aplikasinya apa. Kemudian Bapak Ibu ketika ujian menggunakan Google Classroom, itu juga tersimpan di dalam web ini. Sama dengan ketika kita menggunakan Google Classroom.
ketika kita menggunakan LMS Google Classroom, ketika mengadakan penilaian menggunakan fasilitas Google Form, maka di situ ada diakses di dalamnya. Maka jadwal ujiannya pun ada. Token untuk mengakses Google Form itu pun juga ada. Kemudian SMA 8 juga Bapak Ibu, untuk kalau kemarin 3 bulan kemarin belum pengalaman, tidak ada keterkaitan basis keterlibatan orang tua. Maka yang sekarang Bapak Ibu sudah membuat instrumen melalui Google Form juga untuk melibatkan orang tua. Proses melibatkan orang tua. Ini langkah berikutnya Bapak Ibu. Setelah 3 bulan yang kemarin, pengalaman 3 bulan kemarin, kemudian kami di SMA 8 mengadakan pertemuan untuk menyikapi itu. Langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu, ini yang kami lakukan. Pelatihan tingkat manajemen, pelatihan guru, mulai dari, dan ini pelatihan fasilitas IT-nya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya baik Pak Ripai. Saya kembalikan, mudah-mudahan berkembang di diskusi nanti. Ya. Waktu kita sudah habis untuk penyajian materi. Terima kasih kepada Pak Ripai dan 2 guru model tadi Pak Ripai yang telah memaparkan materi panjang lebar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya dan membuka wawasan kita untuk proses BDR dan PJJ. Kemudian tahap berikutnya ada pertanyaan dari rekan-rekan kawan pengawas yang mau bertanya, kami persilahkan dengan mengangkat tangannya, raise hand-nya. Judul kita ini adalah